Halo teman-teman, perkenalkan saya Novana Rizky Handayani. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang penginderaan jauh. Sebelumnya, kalian pasti pernah kebingungan ketika mau pergi ke suatu tempat, tapi belum pernah ke sana dan sama sekali nggak tahu harus lewat mana kan? Kalau zaman old, biasanya tanya orang. Tapi zaman now, kamu sudah pasti langsung buka aplikasi Google Maps untuk mencari lokasinya. Dengan menggunakan aplikasi Google Maps, kamu nggak cuma dapat acuan tentang jalan sekitar lokasi tujuan, tapi kamu juga dibimbing dari lokasi kamu berada menuju lokasi tujuanmu loh. Bahkan, kamu diberi si Google Maps ini petunjuk jalan mana saja yang padat merayap atau macet. Nah, teman-teman, sadar nggak sih kalau aplikasi tersebut menggunakan sistem penginderaan jauh? Kalau belum tahu, yuk kita belajar bersama tentang penginderaan jauh. Sebenarnya, apa sih penginderaan jauh itu? Penginderaan jauh atau biasa disingkat Indraja merupakan seni teknologi untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek, daerah, atau gejala di permukaan bumi dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala tersebut. Pak Lillisen dan Kiefer mengartikan Indraja sebagai ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena tersebut. Atau lebih singkat, Indraja adalah sebuah teknologi untuk mendapatkan informasi dengan cara merekam suatu objek di permukaan bumi dengan menggunakan suatu alat tanpa terjadinya kontak langsung dengan objek. Di dalam penjelasan Lillisen dan Kiefer terdapat informasi tentang alat tak berhubungan langsung dengan objek. Nah, kira-kira apakah itu? Yang dimaksud di atas merupakan alat sewaktu digunakan untuk perekaman atau pengambilan informasi tak bersentuhan langsung, tetapi memiliki jarak dengan objek, daerah, atau gejala. Alat itu dinamakan dengan wahana. Wahana sendiri terdiri dari satelit, pesawat udara, dan balon udara. Sekarang kalian sudah paham kan mengenai pengertian dari penginderaan jauh? Selanjutnya, ada komponen-komponen dari penginderaan jauh itu sendiri. Komponen yang pertama adalah sumber tenaga. Penginderaan jauh harus memiliki tenaga untuk memantulkan atau memancarkan objek di permukaan bumi. Sumber tenaga Indraja ada dua, yaitu matahari atau sumber tenaga pasif, serta tenaga buatan seperti gelombang mikro bisa disebut juga dengan sumber tenaga pasif. Komponen kedua adalah atmosfer. Atmosfer sendiri adalah lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Di dalam Indraja terdapat istilah jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Kondisi cuaca yang berawan menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai permukaan bumi. Yang ketiga, ada komponen interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga atau radiasi dengan objek di muka bumi dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, meliputi absorption,
atau proses diserapnya tenaga oleh objek, transmission atau proses diteruskannya tenaga oleh objek, dan reflection atau proses dipantulkannya tenaga oleh objek. Kondisi ini dapat dilihat dari rona yang diperoleh. Objek yang pantulan ataupun pancaran tenaganya besar akan memiliki rona yang lebih cerah. Sebaliknya, objek yang pantulan atau pancaran tenaganya rendah akan memiliki rona yang gelap. Komponen yang keempat ada sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik yaitu sensor yang merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau foto udara, sedangkan sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau foto satelit. Lalu ada sensor elektronik. Sensor ini bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik ini direkam pada pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan citra. Wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan inderaja. Contoh dari wahana itu sendiri adalah satelit, pesawat udara, dan balon udara. Lalu komponen yang kelima ada perolehan data. Data yang diperoleh dari inderaja ada dua jenis, data manual dan data numerik. Data manual sendiri didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual, diperlukan alat bantu bernama stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Dan jenis data yang kedua adalah data numerik, atau bisa disebut juga dengan data digital. Perolehan data ini melalui penggunaan software khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Komponen terakhir dalam penginderaan jauh ada penggunaan data. Penggunaan data merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem inderaja, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil inderaja. Jika tidak ada pengguna, maka data inderaja tidak ada manfaatnya. Salah satu lembaga yang menggunakan data inderaja misalnya adalah bidang militer, bidang kependudukan, bidang pemetaan, serta bidang meteorologi dan klimatologi. Dalam kegiatan penginderaan jauh, kita akan mendapatkan sebuah hasil. Hasil ini disebut dengan citra. Citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan yang telah dicetak. Jenis citra ada dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Seperti namanya, citra foto adalah sebuah citra yang menampilkan objek yang dibuat dari pesawat dengan menggunakan kamera sebagai alat potret. Lihat gambar berikut ini. Di sini, citra foto terbagi menjadi dua, berdasarkan spektrum elektromagnetik dan berdasarkan sumbu kamera. Berdasarkan spektrum elektromagnetik terdapat tiga, ada foto ultraviolet, foto ortokromatik, dan foto pankromatik. Sedangkan berdasarkan sumbu kamera terdapat foto vertikal dan foto condong. Biasanya, citra foto ini digunakan untuk melihat kondisi lapangan secara langsung. Bisa juga digunakan untuk melakukan pemetaan kontur, mengukur kepadatan, serta melihat vegetasi atau melihat tumpahan minyak di laut.
Selanjutnya ada citra non-foto. Nah, kalau yang ini sedikit berbeda ya. Citra ini diambil dari satelit dengan menggunakan sensor. Contohnya adalah sebagai berikut. Citra non-foto ada dua jenis, berdasarkan spektrum elektromagnetik dan berdasarkan wahana. Berdasarkan spektrum elektromagnetik terdapat 3 citra, yaitu citra inframerah termal dan citra radar serta citra gelombang mikro. Sedangkan berdasarkan wahana ada 2, yaitu citra dirgantara dan citra satelit. Kalau yang ini biasanya digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh citra foto. Misalnya nih, panas inframerah, aliran arus laut, aliran angin, dan pergerakan awan. Objek yang terdapat dalam citra ini memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini dinamakan dengan kunci interpretasi. Dalam menginterpretasi suatu citra hasil penginderaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Lalu, kenapa sih kok ada hal yang harus diperhatikan? Karena dengan memerhatikan beberapa hal tersebut, kita dapat melihat karakteristik objek dan dapat mengidentifikasinya. Dalam kegiatan interpretasi, unsur-unsur yang digunakan adalah sebagai berikut. Unsur yang pertama ada rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata. Contohnya adalah rona hutan itu lebih gelap daripada pekarangan atau lahan kosong. Unsur yang kedua ada bentuk. Bentuk merupakan pengenalan objek pada citra berdasarkan kerangka objek. Contohnya, gedung sekolah umumnya itu menyerupai huruf I, U, ataupun L. Lalu, unsur yang ketiga ada tekstur. Frekuensi rona pada citra dinyatakan dalam ukuran kasar, sedang, dan halus. Contohnya, hutan bertekstur kasar, belukar sedang, dan sawah halus. Yang kelima ada unsur bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan objek yang berada di daerah gelap. Contohnya, gedung tinggi yang lebih jelas dengan adanya bayangan. Yang keenam, ada unsur situs. Situs merupakan letak suatu objek terhadap daerah di sekitarnya. Contohnya, situs pemukiman memanjang umumnya pada igir beting pantai, tanggul alam, atau sepanjang tepi jalan. Unsur selanjutnya ada ukuran. Ukuran merupakan ciri objek berupa jarak luas, tinggi lereng, dan volume. Contohnya, ukuran rumah sering mencirikan apakah rumah itu rumah mukim, kantor, atau industri. Rumah mukim umumnya lebih kecil bila dibanding dengan kantor ataupun industri. Yang kedelapan ada unsur pola. Susunan keruangan merupakan ciri yang menandai banyaknya objek buatan manusia dan beberapa objek alamiah. Contohnya, permukiman transmigrasi dikenali dengan pola yang teratur, yaitu dengan rumah yang ukuran dan jaraknya sama, serta masing-masing menghadap ke jalan. Dan unsur yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contohnya, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api. Lalu yang terakhir ada pemanfaatan penginderaan jauh. Inderaja dimanfaatkan oleh berbagai bidang, seperti bidang kelautan, bidang hidrologi, bidang geologi, bidang meteorologi dan klimatologi, serta bidang oceanografi. Contohnya itu seperti membantu analisis cuaca, pemantauan distribusi sumber daya alam, pemetaan sungai, serta pengamatan sifat spesies air laut. Demikian pemaparan materi tentang penginderaan jauh dasar. Semoga video ini bermanfaat ya. See you next time.